Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin bercerita. Ini adalah foto bapak saya dan toko miliknya. Toko papa saya terletak di daerah perkotaan, tepatnya di kota Jambi. Namun, sejak pandemi melanda, usaha papa saya mengalami kendala dan menjadi sepi. Hal ini membuat saya berpikir, jika usaha papa saya yang berada di perkotaan saja terdampak COVID sedemikian besarnya, lantas bagaimana usaha-usaha yang ada di desa? Tentu sangat disayangkan apabila usaha-usaha kecil di desa tidak dapat survive pada saat kondisi seperti ini. Berangkat dari hal tersebut, saya, Van Kaista, dan rekan saya, Inyo Masuri Yamasayapa, terinspirasi untuk mencetuskan HUBA, upaya peningkatan perekonomian pedesaan berbasis produk unggulan melalui mekanisme social entrepreneurship. Menyambung pada cerita saya sebelumnya, kekhawatiran tersebut muncul sebab selama ini sektor ekonomi desa memegang peran yang krusial dalam perekonomian Indonesia. Sayangnya, hal tersebut tidak diiringi dengan peningkatan ekonomi di desa. Survei BPS di tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk miskin di pedesaan mencapai 15,26 juta jiwa, dan Bappenas bahkan memperkirakan jumlah penduduk miskin di pedesaan akan bertambah sebanyak 2 juta orang akibat COVID-19. Next. Pemerintah sebenarnya telah berupaya menggerakkan perekonomian desa dengan cara memanfaatkan potensi desa yang diolah menjadi produk-produk unggulan melalui program bernama One Village One Product atau OVOP sejak tahun 2007. Namun, implementasi program OVOP masih mengalami kendala, terutama dalam hal pemasaran. Sementara itu, marketplace online atau e-commerce kini tengah naik daun sebagai solusi pemasaran produk UMKM dengan jumlah transaksi mencapai 13 triliun rupiah per bulan. Jumlah yang tinggi itu dapat menjadi peluang meningkatkan perekonomian desa juga bila platform tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pemasaran produk unggulan desa. Terdapat pula konsep social entrepreneurship yang mengkolaborasikan antara bisnis dan pemberdayaan masyarakat untuk menyelesaikan isu-isu sosial. Namun, hingga saat ini belum ada literatur yang membahas konsep yang lebih jelas mengenai kombinasi bisnis marketplace online dengan socialpreneurship untuk memasarkan produk unggulan desa. Maka dari itu, kami mencoba mengajukan sebuah model bisnis bernama HUBA. Berdasarkan latar belakang, maka dapat kami rumuskan masalah, yaitu bagaimana desain implementasi HUBA sebagai platform marketplace online berbasis socialpreneurship yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung produk unggulan desa, dan bagaimana proyeksi manfaat dan kelayakan implementasi HUBA secara finansial dalam mendukung pemasaran produk unggulan desa. Dan tujuan dari paper kami adalah untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Kami juga membatasi pembahasan masalah-masalah tersebut diantaranya desain implementasi yang dimaksud berupa rancangan konsep model bisnis dan tahapan implementasinya. Dan desa percontohan yang digunakan adalah desa Kayu Gihi dan desa Pejaten di Bali. Selanjutnya, paper ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi para warga desa partisipan, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka yang pertama mengenai kondisi ekonomi pedesaan di Indonesia. Angka kemiskinan penduduk pedesaan di Indonesia tergolong besar, di mana penduduk di pedesaan menyumbang 57,7% dari komposisi penduduk miskin di seluruh Indonesia. Menurut OECD, salah satu penyebab penduduk pedesaan sulit lepas dari belenggu kemiskinan adalah dikarenakan terlalu bergantung pada essential jobs seperti pertanian dan pengolahan makanan. Pemerintah sebenarnya telah membuat program sebagai upaya melepaskan penduduk pedesaan dari kemiskinan. Contohnya seperti mengalokasikan dana desa sebesar 960 juta rupiah per desa pada tahun 2020 dan membuat program pengembangan terpadu antar desa atau disebut PPTAD. Tanpa disadari, e-commerce sebenarnya memiliki berbagai manfaat pada bisnis seperti mengurangi biaya administrasi dan mempersingkat waktu siklus bisnis. Di Indonesia sendiri, e-commerce berkembang sangat pesat. Total transaksi e-commerce di Indonesia pada 2022 diperkirakan mencapai 20 miliar US dollar dan menyumbang 2 hingga 3% PDB Indonesia. Pencapaian yang besar ini didukung oleh jumlah pengguna e-commerce yang besar, yaitu sebanyak 65 juta orang, dan ini akan menjadi peluang yang besar untuk membangun bisnis di Indonesia. Social entrepreneurship sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah kegiatan penciptaan nilai yang bersifat inovatif oleh perorangan atau organisasi untuk menyelesaikan isu-isu sosial dan memberdayakan masyarakat, namun juga tetap mempertimbangkan keberlanjutan kegiatan tersebut. Banyak pihak mencoba memanfaatkan model social entrepreneurship ini dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Contohnya Sekom di Mesir, yaitu bisnis agrikultur
yang telah membawa perubahan besar karena berhasil memberdayakan masyarakat, serta Kickstart International, yaitu bisnis di bidang pompa dan irigasi untuk memberdayakan petani miskin di kawasan sub-Sahara Afrika. Kluster industri diyakini dapat meningkatkan ekonomi desa bila dikembangkan sesuai potensi daerah karena menghemat biaya pemerolehan resources dan tenaga kerja. Contoh kisah sukses pengembangan kluster industri untuk meningkatkan ekonomi desa ada di China dengan program Rural Taobao. Program ini dibesut oleh Alibaba Group bagi penduduk pedesaan untuk memasarkan produk lokal melalui platform e-commerce. Selanjutnya adalah One Village One Product atau OVO. Sesuai dengan istilahnya, OVO memiliki misi untuk mengangkat produk-produk unggulan berdasarkan potensi daerah agar dapat berkembang dan masuk ke pasar yang lebih luas untuk membangun ekonomi desa. Nah, OVO ini dijalankan berdasarkan prinsip lokal dan global, self-reliance and creativity, serta human resource and development. Terdapat 2 desa yang menjadi bagian dari implementasi awal program OVO. Pertama, adalah Desa Kayu Bibi di Kabupaten Bangli, Bali. Desa ini memiliki potensi berupa hamparan hutan bambu seluas 57,78 hektar yang kemudian diolah menjadi lokasi dan belanja. Dan ini telah menjadi ladang pekerjaan bagi 43% penduduk Desa Kayu Bibi. Yang kedua adalah Desa Pejaten di Kabupaten Tabanan, Bali. Desa ini memiliki potensi berupa sumber tanah liat yang diolah menjadi gerabah dan keramik. Dan bahkan 80% penduduk Desa Pejaten kini telah berkecimpung dalam usaha pengolahan tanah liat ini. Namun sayangnya, walaupun telah berpartisipasi pada program OVO, penduduk kedua desa ini masih memiliki masalah dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya adalah mengenai metodologi penulisan. Pendekatan penulisan ini menggunakan pendekatan eksploratif, di mana kami mencoba mengeksplor rancangan model bisnis Huba untuk menggunakan desa Kayu Bibi dan Desa Pejaten sebagai desa percontohan untuk menyusun karya tulis ini. Dan kemudian pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, analisis data kami menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Selanjutnya mengenai pembahasan yang pertama yaitu model bisnis Huba. Pencetusan ide bisnis Huba ini berawal dari masalah ekonomi desa yang masih terhambat. Pemerintah telah mencetuskan program OVO sebagai solusinya, namun masih memiliki berbagai kendala, seperti channel pemasaran yang kurang efektif, pembinaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pendanaan yang belum mumpuni, dan lain sebagainya. Nah, berkaca dari masalah-masalah tersebut, maka kehadiran Huba bertujuan untuk mengusung perubahan sosial melalui kolaborasi dengan masyarakat desa untuk menambah nilai dan memaksimalkan potensi lokal. Tujuan tersebut kami wujudkan dengan menyediakan platform berupa electronic marketplace yang menghubungkan warga desa sebagai produsen produk unggulan desa dengan pelanggan. Solusi tersebut diharapkan dapat memberikan impact berupa peningkatan keahlian warga dalam mengembangkan produk lokal, meningkatkan pendapatan dan ekonomi warga, dan meningkatkan awareness masyarakat umum pada produk lokal. Selanjutnya mengenai value proposition, bagi customer, Huba diharapkan dapat memberikan cara baru untuk mencari produk-produk unggulan lokal yang otentik sembari berkontribusi pada pengembangan kesejahteraan masyarakat. Sementara bagi beneficiary yaitu warga desa, Huba diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemasaran produk buatan warga desa kepada customer. Dan bagi para angel investor, Huba menyediakan wadah penyaluran modal bila investor ingin membantu pengembangan produk unggulan desa sehingga mendorong peningkatan ekonomi desa. Mengenai segmenting, nilai customer tersebut disalurkan kepada customer Huba dengan karakteristik target yang bisa dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, untuk menjaga retensi dari pihak-pihak tersebut, Huba mencoba menjaga relasi dengan memberikan diskon dan promo bagi customer, melakukan monitoring dan evaluasi atas usaha desa, dan memberikan update perkembangan usaha warga desa bagi investor. Kemudian, nilai bagi para customer tersebut disalurkan melalui 3 channel. Pertama ada sales channel untuk menjual produk, yaitu website, mobile apps, dan virtual tool. Kedua adalah promotion channels, yaitu untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap Huba melalui campaign produk lokal aset bangsa di media sosial dan media-media lainnya. Dan yang terakhir yaitu crowdfunding channels untuk menghimpun dana dari angel investor. Selanjutnya adalah mengenai key activities dari Huba. Bisnis Huba terdiri dari 6 aktivitas utama, yaitu kegiatan produksi, marketing, distribusi dan penjualan, pelatihan, kerjasama dengan partner potensial, serta monitoring dan evaluasi. Huba juga memiliki 3 key resources, yaitu people, finance, dan physical. Huba memiliki 7 elemen key partners yang terdiri dari berbagai kelompok, mulai dari warga, desa, hingga pemerintah. Dan untuk secara umum, struktur biaya Huba dapat dilihat pada slide berikut. Untuk revenue stream, aliran pendapatan Huba didapatkan dari merchant fee yang dikenakan per produk sebesar Rp5.000. Dan kelebihan keuntungan yang didapat oleh Huba akan digunakan untuk ekspansi bisnis Huba seperti memaksimalisasi performa website dan mobile apps, menjangkau desa potensial yang lainnya, dan sebagainya.
Selanjutnya kita akan masuk ke tahap bisnis Huba. Yang pertama adalah melakukan pembuatan website dan mobile application dari Huba. Kemudian akan dilakukan penyuluhan perdana bagi warga desa, dan kemudian akan dilakukan pemilihan tim agen Huba, di mana tim agen Huba ini adalah perwakilan desa partisipan yang berperan untuk mengelola seluruh aktivitas perdagangan produk unggulan desa melalui platform Huba. Yang keempat, akan dilakukan proses pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan sebanyak 4 kali, dan peruntukannya dibagi untuk warga desa dan Huba, agen Huba secara terpisah. Kelima adalah proses jual beli, distribusi, dan pembagian hasil yang akan dikoordinasi oleh agen Huba. Selanjutnya, berikut adalah prototype atau mock-up tampilan dari website Huba. Dan selanjutnya, ada berikut merupakan prototype atau mock-up tampilan mobile apps dari Huba yang memiliki beberapa fitur seperti cerita desaku, produk terlaris, hingga platform crowdfunding. Selanjutnya, model bisnis Huba diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder. Yang pertama adalah warga desa, yaitu memberikan manfaat peningkatan volume penjualan dan pendapatan, serta warga desa diharapkan dapat mendapatkan fasilitas pembinaan bisnis. Selanjutnya, untuk iklim bisnis secara umum diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan mitra Huba, dan Huba sendiri dapat berekspansi ke desa potensial lainnya. Untuk pelanggan dan investor, Huba dapat memenuhi value sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, dan turut berkontribusi pada peningkatan awareness pada isu-isu sosial dan kesejahteraan. Sementara bagi pemerintah, Huba dapat berkontribusi pada peningkatan taraf kesejahteraan warga desa, dan jika produk unggulan desa ini dapat menarik perhatian konsumen mancanegara, maka akan meningkatkan jumlah ekspor. Selanjutnya, kami melakukan analisis secara finansial untuk melihat kelayakan implementasi bisnis Huba. Adapun perhitungan estimasi total biaya dan pendapatan dari Huba dapat dilihat pada tabel di slide berikut. Dengan beberapa asumsi yang telah kami jabarkan pada paper, maka Huba dapat menghasilkan NPV positif sebesar lebih dari 385 juta, return on investment sebesar lebih dari 53%, dan payback period selama 1,42 tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa Huba secara finansial cukup visible untuk direalisasikan untuk menjalankan misinya, yaitu mendorong produk unggulan desa. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kami simpulkan bahwa Huba dapat diimplementasikan sebagai platform marketplace online berbasis social partnership untuk mendukung produk unggulan desa melalui beberapa aktivitas bisnis. Dan implementasi Huba memberikan manfaat bagi para stakeholders-nya. Analisis finansial menunjukkan Huba cukup visible untuk direalisasikan. Selanjutnya, kami merekomendasikan kepada peneliti lain untuk menganalisis penerapan Huba lebih lanjut di daerah lain dan menganalisis feasibility program Huba pada aspek lainnya. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan sebuah quote dari David Weinstein. Dia mengatakan bahwa social entrepreneurs identify resources where people only see problems. They view the villages as the solution, not the passive beneficiary. They begin with the assumption of competence and unleash resources in the communities they are serving. Maka dari itu, Huba hadir untuk menjadi salah satu peluang memulihkan perekonomian Indonesia melalui desa setelah pandemi COVID-19. Sekian, terima kasih.